ngomong itu. Masih ngomong dia lagi. Ini abangnya. Nah, mari. Kita mau foto nih. Yuk, Putra, Kuku. Hai. Kita kayak ini anak panti. Emang butuh psikolog nih orang. Jadi CEO berat, Mister. Ketahuan. Teman-teman yuk, mari kita Foto yuk. Happy birthday. Selamat datang di .id Weekly Vlog. Ini adalah episode masih di Jakarta. Sebenarnya nggak di Jakarta karena nanti di episode kali ini gue akan cerita gue pergi ke Bali, tapi masih di Indonesia. Gue nggak tahu nih nanti si Adit bakal bentuknya kayak apa. Biasanya depannya soalnya ditempelin klip gue stand up. Sementara kan dalam minggu ini gue nggak stand up. Tapi di sini gue mau cerita tentang hadiah yang gue berikan kepada keluarga dan diri gue sendiri karena sudah ditinggal selama berbulan-bulan. Tapi sebelumnya kita buka dulu. Ini dia .id Weekly Vlog. Minggu ini dibuka dengan Lebaran tentunya. Ini Lebaran yang terasa seperti Lebaran yang normal. Kenapa? Karena memang pada tahun ini orang-orang diizinkan untuk berlebaran, bersilaturahmi ke keluarga, termasuk mudik. Kalau sebelum-sebelumnya kan sebenarnya boleh atau enggak ya, gue nggak tahu. Kayaknya mudiknya nggak boleh, tapi kalau ke rumah keluarganya boleh. Karena gue pada akhirnya ke rumah nyokapnya Mila, ke rumah nyokap gue. Tapi waktu itu suasana itu masih spesial justru. Lebaran itu lebih spesial karena kita sebelumnya nggak ketemu, kemudian akhirnya bisa ketemu fisik. Biasanya kan Lebaran lewat video call gitu, WhatsApp video. Cuman akhirnya bisa ketemu, bisa sungkuman beneran, bisa nempel gitu. Jadi lebih spesial lah. Kalau yang tahun ini lebih normal, kayak beginilah memang berlebaran di keluarga gue pada umumnya. Dan tentunya senang karena ketemu sama semuanya. Dipo sama Syira selalu senang ketika bisa ketemu dengan ponakan-ponakannya, saudara-saudaranya, ponakan gue tapi saudaranya dia, anaknya kakak gue dan anaknya adik gue. Terus mungkin sekitar 2 hari setelah Lebaran kami berlibur. Yang masuk dalam rombongan kami ini adalah gue, Mila, Dipo, Syira, ibunya Mila, dan ibunya gue. Waktu itu gue nanya sama Mila, anak-anak kan liburannya masih cukup panjang. Mumpung aku lagi balik, mau nggak kita ngabur ke Bali? Karena sekarang sudah memungkinkan. Anak-anak gue sejak pandemi menyerang planet ini di bulan Maret 2020, mungkin Februari 2020, gue lagi mengingat kita kena status pandeminya kapan sih, Februari atau Maret? Ya sekitar segitu, sama sekali tidak pernah berlibur. Dan kami harus bersabar ketika orang-orang yang bikin hashtag di rumah aja udah nggak di rumah aja juga. Tapi anak-anak gue, Mila, itu masih di rumah aja. Nggak kemana-mana. Sampai pada akhirnya bener-bener dua-duanya udah vaksin. Dipo udah vaksin, Syira udah vaksin, udah lengkap lah. Ketika udah lengkap vaksinnya, baru kemudian keluarga ini bisa lebih berani untuk berlibur. Pada saat yang bersamaan,
guanya juga di tahun ini tuh lebih banyak di luar, dan gue nggak tahu kebayang atau nggak betapa sulitnya ya untuk Mila ngurusin 2 anak sendirian. Gue datang dari single parent household, soalnya nyokap gue juga ngurus gue, kakak gue dan adik gue seorang diri sejak gue SMP, dan nyokap gue juga kerja. Jadi ada banyak yang harus dikorbankan demi mendapatkan yang lain gitu. Nah Mila juga sibuk sebenarnya. Cuman aja lu belum ngeliat hasil kesibukannya. Kayak seriesnya dia belum rilis karena masih diedit. Sekarang kayaknya masuknya ke sound editing sama masuk ke dubbing juga. Lagi ngerjain trailer setahu gue untuk seriesnya dia. Kemudian ada single yang akan rilis juga. Sementara dia megang 2 anak di saat guanya lagi di luar negeri gitu. Jadi gue dan gue juga bukan cuma nggak enak sama Mila, gue juga kasihan sama anak-anak gue. Salah satu pertanyaan yang paling sering muncul ketika gue lagi di sini adalah kapan gue balik lagi ke sana. Jadi mereka mesti mengukur ekspektasi karena mereka saat ini lagi senang sama gue, bisa bersama-sama. Tapi kemudian mereka tahu dalam beberapa hari ke depan gue mesti balik lagi ke sana. Dan tentu mereka juga tahu ketika gue di sana tuh bukan libur, dan memang nggak kerasa seperti libur yang sering gue ceritain. Lu bisa tonton ke belakang, nggak kerasa kayak libur. Nggak pernah ada satupun pembahasan di .id weekly vlog, nggak ada satupun klip yang memberi kesan bahwa gue tuh di sana untuk berlibur gitu. Bahkan semua orang mempertanyakan kenapa gue nggak nonton Broadway, nonton NBA, pergi ke kota lain. Bang Panji kan mumpung lagi di New York, coba bang pergi ke Boston bang, ada kampus-kampus keren, Ivy League, Harvard dan segala macamnya gitu. Bang, mumpung lagi di situ, coba ke Washington DC, ada banyak museum. Ya jangankan museum yang ada di Washington DC, gue ke museum yang ada di New York aja nggak. Gue suka ngelewatin perpustakaan nasional di New York. Kenapa? Karena exit gua, station gua untuk subway itu sering ngelewatin. Ada namanya Bryant Park, di depannya tuh ada kayak perpusnasnya gitu. Gue liatin aja, tapi setiap kali gue berpikir untuk masuk, gue tahu kalau gue masuk udah pasti kehilangan 1-2 jam aja di dalam situ. Kalau gue masuk ke sebuah galeri kayak MoMA gitu, atau ke museum apapun yang ada di New York, udah pasti hilang 1-2 jam. Dan 1-2 jam itu berharga untuk gue. Mendingan gue pakai untuk open mic, untuk mengasah beat gue, untuk gue pakai untuk show di hari Kemisnya, di hari Sabtunya. Jadi kerja gitu. Dan anak-anak gue tahu gue kerja, makanya mereka nggak banyak nuntut. Nah tapi sekarang setelah akhirnya gue dapat pass di Brooklyn Comedy Club, di Eastville Comedy Club, bisa kerja di Mic'd Up NYC, di Producers Club Theater, gue ngerasa lebih lega karena 3 fase yang gue rencanakan dari awal udah tercapai. Sekarang adalah masalah ngejalaninya lebih baik lagi hari demi hari. Sehingga gue merasa ini adalah waktu yang tepat untuk berlibur sama anak-anak. Pergilah kami. Gue tahu 5 hari liburan ke Bali tidak akan bisa menutupi 5 bulan gue hilang dari rumah. Nggak bisa. Tapi gue bisa kasih yang terbaik yang bisa gue berikan. Itulah kenapa walaupun gue di Bali, gue tuh sebenarnya ditawarin untuk kan Bali kan skena komedinya lagi gede. Gue nggak tahu lo tahu ini atau nggak, tapi Bali skena komedi itu lagi melesat sekali. Regi Hasibuan, Chris adalah 2 dari begitu banyak komika yang ikut menghidupkan. Ada Fajar juga, ada Annie yang juga kemudian yang menghidupkan skena Bali. Skena Bali itu mengagumkan sekarang. Mereka kayaknya mungkin 4-5 hari seminggu ada pertunjukan, ada open mic, ada show, dan seru banget kalau ngikutin perkembangannya. Dan gue sebenarnya sangat ingin untuk naik ke atas itu dan manggung.
Dan ditawarin juga, Regi menghubungi gue karena lu lagi di Bali, kalau misalnya lu pengen mampir kasih tau gue ya. Tapi gue di situ untuk liburan, gue di situ sama keluarga gue. Anak-anak butuh gue, Mila butuh gue, dan nyokap-nyokap kami juga butuh gue karena udah pada sepuh-sepuh. Yang satu matanya nggak terlalu ngeliat tapi jalannya masih segar, yang satu jalannya sangat perlu dibantu walaupun matanya masih bisa ngeliat dengan jelas. Jadi dua-duanya butuh bantuan gue. Mobilitas mereka tuh membutuhkan gue. Mereka sarapan, gue mesti. Dan hotel gue kan, hotel tempat kami menginap, itu besar sekali. Kami menginap di The Grand Hyatt di Nusa Dua Bali. Karena pemilihannya adalah, karena gue tahu anak-anak suka pantai. Dan gue nyari, gue pengen nginep di Nusa Dua aja biar lebih secluded gitu. Karena itu kan satu area sendiri, terus hotel doang kan. Gak semua orang bisa masuk, lebih secluded secara tempat, lokasi hotelnya. Nggak kayak kalau misalnya lu ke Seminyak kan itu kan jalan kan macet gitu. Pengen ke Nusa Dua terus tapi pengen yang private beach. Setiap hotel tuh punya private beach sendiri. Jadi gue nggak perlu keluar hotel. Idenya adalah walaupun kita udah berani tapi kita nggak perlu kemana-mana deh. Udah kita diam aja di hotel. Jadi kayak staycation, tapi staycation di Bali tapi hanya di hotel gitu. Jadi kita cari hotel yang punya semuanya. Termasuk punya pantai sendiri. Salah satu alasan kenapa milih Nusa Dua. Dan ternyata abis gue riset, hotel di Nusa Dua yang private beach-nya paling gede itu ternyata adalah Grand Hyatt. Karena Grand Hyatt kalau nggak salah satu atau memang yang pertama ada di Nusa Dua. Makanya karena dia hotel pertama di sana dia bisa dapetin gede. Memang bukan hotel baru ya. Tapi karena dia yang terdini di sana dia bisa punya pantai yang gede, dan pantainya gede banget dan pantainya enak untuk anak menurut gue. Ombaknya nggak terlalu berbahaya, bahkan mereka ada kayak dataran yang membuat pecah ombaknya tuh di sebelah sana agak jauh, jadi anak-anak bisa berenang dan cuman kedorong doang gitu. Dan Grand Hyatt ada lapangan squashnya sendiri. Ada, kalau nggak salah ada lapangan tenisnya juga, terus gitu ada Le Petit Chef, nanti gue cerita juga. Terus restorannya juga ada banyak, ada restoran Jepangnya enak, restoran Italianya enak, kolam renangnya banyak. Jadi kalau mau di situ aja bisa. Berangkatlah kami ke Grand Hyatt, naik business class. Salah satu dari keinginan gue untuk ngasih yang terbaik, tapi juga nggak pengen bikin keluarga gue parno karena terlalu rame sama yang lain. Ini mereka naik pesawat pertama kali sejak pandemi soalnya. Terbang naik bisnis. Gue seneng ngeliat anak-anak gue seneng dengan kenyamanan di bisnis class. Kita naik bisnis class. Sebelah sini. Oke, sus. Oh. Yuk, langsung masuk aja. 11 kita kursinya 11. Kursi 11. Syira. Ya. Pegang ini punya kamu. Nining 11A, Dipo 11K. Nih Nining. Dipo. Ini punya kamu sama punya Nining. Go. Ada tulisannya di situ deh. Kasih lihat aja sama mbaknya. Iya. Ini terlalu biasa ya. Selamat datang Bapak, izin ya Pak. Iya. Golf, 11CD. 11CD. Satu lagi. Enggak, bertiga deh. Oh, bertiga aja ya. Ini buat apa namanya? Oh iya. Barang. Iya. C dan D sebelah sini, nanti yang golf di sebelah sini. Oke. Bisa masuk ke apa namanya? Bisa jalan atau harus? Bisa Oh, jalan. bisa ya. Di nomor 10 ya, Pak. 11. Oh, 11. Gini, baik. Saya sebelah sana. Oh, Ini iya, ini Ibu. C dan D. ya, yang nyentak tuh bakal tuker-tukeran. Nanti saya bantu ibunya. Ya. Alhamdulillah bisa jalan Mas.
Yang tangannya muatnya apa tuh? Bagian ampresnya. Alatnya bis. Muat. Bisa. Sini. Maaf, Kayak gimana? maaf. Gue baru lihat. Oh, gini aja ya. Oke. Kasih ya Pak. 11 ya Pak ya? Iya, 11 D ya Ibu ya? Di mana ya? 11 Delta. Iya. Oh, ya. Manis dong, Kak. Mila 11C. Tapi nanti bisa tuker-tukeran lagi. Makasih Pak. Ini punya mama ya. Aku 11G soalnya sebelah sana. Oh iya. Emang Pak, Iya. sebelah filmnya ada apa? Ya, lanjut. Dipo mau di mana? Ini kita satu row nih kita. Iya. Dipo mau sama Syira? Iya. Ya, duduk dari sini. 11 K. Saya 11G. Saya sebelah sini. Kamu K ya? Kamu sini. Terbang sekitar lucu banget deh. Karena gue biasa terbang 25 jam, 27 jam. Terbang ke Bali itu cepet banget. Perasaan gue baru aja duduk, dikasih makan. Gue naik Garuda Indonesia kan. Terus kan kalau lo beli tiket lewat app-nya Garuda Indonesia, sebenarnya mungkin dari app lain juga bisa. Tapi abis itu gue request vegan menu gitu. Nanti gue kasih lihat makanannya makanan vegan. Baru aja dikasih makan, baru aja dengerin podcast. Tiba-tiba informasi dibilang flight attendant airplane on descent. Jadi udah turun. Nggak lama lagi tiba-tiba pilotnya ngomong landing position. Kata gue, buset. Baru bentar kok udah sampai. Udah kebiasaan terbang 27 jam. Terbang 2 jam 20. Berapa sih? 1 jam 20. Gue lupa ke Bali berapa. Berasa cepet banget. Nyampe sana, langsung ke hotel. Lalu semuanya menyenangkan. I love my food. It was delicious, except for these veggies. They tasted all weird. How about the fish? The fish was delicious. Come back with the rice dishes. Makan komplain. Makanannya enak. Kalau nyari hotel di Nusa Dua kan banyak dan banyak yang mahal. Menurut gue Grand Hyatt tuh relatif bisa dijangkau, tapi enak. Makanannya enak semuanya. Nampunya tuh makanan Jepang tuh enak banget. Enak. No complaint. Sarapannya juga enak. Cuman gede banget aja hotelnya. Sehingga nyokap gue dan nyokapnya Mila itu mesti samperin kamarnya, terus diajak pelan-pelan dorong kursi rodanya, mana nanjak-nanjak lagi. Lu kalau pernah ke Grand Hyatt pasti tahu bahwa Grand Hyatt Nusa Dua itu begini-begini. Jadi dorong nenek-nenek nggak mudah. Tapi itu salah satu yang gue ingin lakukan kan. Gue pengen bikin mereka senang dan mereka bahagia. Toh walaupun mungkin kesannya gue kayak wah harus dorong-dorong dan segala macam ya, tetap itu terasa liburan untuk gue. Gue bangun relatif lebih pagi, gue bisa pesan kopi, terus gue duduk di pinggir pantai, bikin konten, duduk di pinggir pantai, enak banget. Dan liburan ini tuh bener-bener terasa seperti liburan, karena gue bisa bener-bener, karena gue percaya sama Toro ya, Toro sekarang udah megang Comika Company, gue bisa lebih ngasih diri gue sendiri kesempatan untuk bersantai gitu. Terus ya udah, highlights-nya paling main di pantai sama Dipo sama Syira. Highlights-nya adalah ngopi-ngopi pinggir pantai. Highlights-nya adalah jogging. Gue kan ini ya, karena garis pantainya panjang banget kan tuh Nusa Dua tuh. Dan gue, jadi Hotel Grand Hyatt itu garis pantainya panjang. Grand Hyatt memang pantainya paling, private beach-nya paling luas, tapi kemudian nempel dengan private beach-nya hotel lain. Terus gue lari, gue pikir gue pengen jogging gitu. Sebenarnya ada track jogging di Grand Hyatt, jadi gue bisa jogging pakai sepatu. Tapi terus gue sebenarnya ke situ tuh nemenin Syira untuk berenang sambil jalan menuju sana. Gue pikir gue lari dulu sebelum masuk ke air, kayaknya enak deh, cengi deh. Di film-film kita suka ngeliat orang jogging di pinggir laut.
jogging di pantai, tampaknya keren. Saya lari dong, telanjang dada, cuma pakai celana pendek, barefooted, tanpa alas kaki. Itu adalah keputusan tertolol yang gue lakukan di Bali. Pertama-tama, gue tahu lari di pasir itu berat, gue tahu itu yang gue cari justru. Gue lari sekitar hampir 4 kilo, 3,9 kilo. Karena gue lari di garis pantai kan, tapi rasanya tuh berat banget karena lu kakinya tenggelam. Memang itu yang gue cari, tapi garis pantai itu datarannya tuh nggak gini, tapi begini. Jadi setiap kali gue lari tuh gue ngek. Aduh, tolol banget larinya, kayak terseok-seok gitu, ngek. Jadi begini, setiap kali menapak masuk ke sini, napak masuk ke sini, napak masuk ke sini. Akhirnya gue napaknya gini. Nah, gitu. Tapi jalannya lurus. Udah gitu kan pagi-pagi makin lama makin panas ya. Kaki gue melepuh. Udah gitu kaki gue bengkak lagi gara-gara nginjak koral. Karena ada suka koral tuh, aduh tolol banget. Gue sambil lari sambil bilang ide tolol, ide tolol, ide tolol. Tolol, ide tolol sambil lari. Kebakar sih. Kalorinya sih kebakar, tapi kebakar juga kakinya nih. Sampai melepuh gue. Terus salah satu highlightnya juga merayakan ulang tahun Dipo di situ. Sebenarnya merayakan ulang tahun pernikahan tanggal 6 Mei kan. Sebenarnya kami menikahnya 5 Mei, gue sama Mila menikah 5 Mei. Itu akadnya, resepsinya 6 Mei. Jadi lebih sering kami merayakan anniversary di 6 Mei itu. Jadi kami merayakan anniversary di situ. Ada anniversary dinner di Nampu restoran itu. Tapi juga tanggal 8-nya Dipo ulang tahun. Jadi itu salah satu highlight kami merayakan ulang tahun Dipo. Hari itu menyenangkan sekali karena Dipo gue tanya, kamu mau merayakan ulang tahun seperti apa? Terus udah gitu kami dapat informasi bahwa di Bali itu ternyata ada bird watching trip dari sebuah perusahaan travel gitu. Pas gue tawarin ke dia tertarik. Jadi dia pengen merayakan ulang tahun dengan bird watching. Kami berangkat pagi sekali, nanti akan ada video spesifik soal ini ya, ditungguin aja. Tapi kami berangkat pagi sekali, jam 5 udah bangun, setengah 6 udah standby di lobi karena jam 6 jalan. Lalu hari itu adalah hari yang sangat menyenangkan untuk gue, untuk Dipo. Ngelihat 3 hal, yang satu adalah ngelihat penangkaran, bagian dari usaha konservasi burung jalak Bali. Bagus banget, gue langsung hari itu gue nobatkan jalak Bali sebagai burung favorit gue. Bagus banget itu burung. Burungnya putih, burungnya kayak comika sebenarnya. Burungnya putih. Gue kan punya hoodie comika ya, hoodie ulang tahun anniversary, comika anniversary itu putih, ada nuansa birunya. Burungnya tuh warnanya putih bersih sekali. Lalu di sininya, ini kan ada mata nih. Di sini matanya tuh ada biru. Keren banget burungnya. Jadi kami belajar soal konservasi burung jalak Bali. Terus udah gitu ada trip ke, kalau tulisannya apa sih, gue lupa deh, admiring stork at a Bali rice field. Yang ini adalah ngeliatin bangau dari jauh di sawah. Udah gitu doang. Karena usaha konservasi penangkaran jalak Bali jadi Ubud, kita terus udah gitu ada trip ke, jadi jalan terus kita nyari sawah yang ada burung-burung bangaunya. Terus Dipo ngeliatin dari jauh. Habis itu ditutup dengan ke Goa Lawah karena di situ ada itu Goa Kelelawar. Yang mana lucu karena tampaknya yang bikin tour itu, bird watching tour, tidak tahu bahwa kelelawar itu bukan burung. Tapi kan kelelawar bukan burung ya. Ya mungkin mereka pikir apapun yang bersayap itu burung kali. Tapi itu justru jadi bagian paling menyenangkan untuk kami, untuk Dipo terutama. Itu adalah titik paling lama Dipo berdiam. Yang kedua adalah di yang jalak Bali, tapi karena yang dijelaskan tuh banyak. Apa tadi Dipo bilang? Bats and other animals obviously are a big contributor to the reason why animals can live so deep inside a cave. Because the bats can bring in food and they also die in the cave most of the time. And then other animals deeper in the cave can eat the remains and leftovers of the bats. And then the animals even deeper in the cave can eat the remains of the animals who ate the bats' remains, and so on and so forth. Dipo cukup kagum dengan apa yang dia lihat
kami nggak pernah ngelihat satu kelelawar dari dekat. Kecuali yang waktu itu gue pernah bukan nggak sengaja, kami lagi jalan pagi, gue di pos Syiramilat kan suka jalan pagi. Tiba-tiba kami ngeliat ada burung kelelawar, tapi mati kelindes. Jadi gimana caranya itu burung kelelawar kan punya sonar ya, kan dia itu kan ngelempar sonar supaya dia bisa tahu kalau ada yang datang sehingga dia bisa menghindar. Burung itu tuh jatuh, bukan cuma jatuh, terlindas. Matanya tuh bulat persis kayak kartun. Gitu, matanya bulat gitu. Gue pengen ngeliatin dari dekat, terus gue foto. Karena gue nggak pernah ngeliat itu sebelumnya. Belum ada kelelawar mati kata gue. Terus kami foto, pas gue lihat, ngapain ya gue foto kelelawar mati kayak gitu, akhirnya gue delete. Jadi kami nggak pernah ngeliat satu kelelawar pun dalam jarak dekat. Itu kami ngeliat ribuan kelelawar. Jadi apa ya, kagum aja gitu ngeliatnya. Terus udah gitu pulang. Nah, kami nyampe hotel balik lagi mungkin sekitar jam 3, mandi istirahat bentar. Jam 5, bagian dari perayaan ulang tahunnya Dipo, kami ke Le Petit Chef. Itu sebenarnya sebuah fine dining experience, tapi dengan proyektor gitu. Gue coba kasih lihat seperti apa. Makan malamnya juga menyenangkan saat itu. Terus udah gitu akhirnya hari ditutup dengan menyenangkan. Terus besoknya masih ada ngapain lagi ya? Nggak ngapa-ngapain kayaknya cuman itu besoknya siap-siap untuk pulang. Habis itu udah kami kembali dari trip berlibur. Pulangnya juga naik business class. Tapi bisnis kelasnya beda, kursinya sendiri-sendiri gitu. Si orang Garuda Indonesia bilang, mohon maaf ya, kursinya nggak bisa berdua-berdua gitu. Dalam hati kata gue, kayaknya anak-anak gue juga emang pengennya duduknya sendiri-sendiri terpisah. Jadi pas mereka duduk tuh, mereka duduk sendiri semuanya. Terus mereka happy lah kelihatannya. Habis itu pulang deh sampai ke rumah. Udah, itu kesibukannya. Minggu ini hanya itu. Minggu depan lebih seru lagi karena banyak banget kegiatan dalam satu minggu. Plus ada sebuah drama. Jadi gue harusnya tuh balik ke New York tuh tanggal 14. Lalu tiba-tiba gue dapat larangan untuk pulang karena visa gue bermasalah. Apa masalahnya? Kenapa bisa seperti itu? Dan kapan akhirnya gue bisa balik lagi ke New York setelah kena kasus visa ini? Informasinya di Dota di episode berikutnya. Bersama. Terima kasih udah nonton video ini dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership dan ada 3 jenis penawaran. Ada 1 paham Rp30.000, ada 1 rasa Rp125.000, ada 1 jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silahkan mampir ke home, klik join. Kaget tiba-tiba tayang. Halo, saya Panji Pragiwaksono. Selamat datang di bagian pamungkas dari perayaan Comika Anniversary live streaming selama 24 jam. Panji Pragiwaksono, stand up show live dari Producers Club New York City, dibantu sama sejumlah penonton. Tolong tepuk tangan dulu yang ada di sini. Bagus sekali. Senang sekali setelah bolak-balik dari bulan Januari sampai dengan sekarang. Akhirnya bisa juga stand up pakai bahasa Indonesia, guys. Akhirnya. Nggak usah mikir grammar. Hah?
Gue kadang-kadang suka iri ngeliatin komika-komika di New York, mereka nggak mikir aja udah bahasa Inggris lo ngomongnya lo. Gue mesti mikir was, where, who's, whom. Sulit banget. Gue kadang-kadang ngeliatin komika di New York, anjing ini orang tolol-tolol, tapi kok ngomongnya udah bahasa Inggris ya. Perasaan gue lulusan ITB, gue mesti mikir nih untuk bisa ngomong bahasa Inggris, ya ampun nih. Gue tuh pernah di atas panggung, waktu awal-awal bulan Januari. Gue lagi stand up, tiba-tiba ngomong, apa namanya? Apa namanya? Pas apa? Gue begini, apa namanya? Kok pakai ngomong lagi, serba susah. Lagi crowd work sama penonton kayak gini, tiba-tiba pas gue nanya mereka nyaut, terus gue jawab, oh gitu. Oh gitu. Kenapa ada gitunya? Susah banget beneran deh.